Assalamualaikum adik-adik dokter muda, selamat pagi. Pagi ini kita akan melanjutkan belajar tentang sindroma terowongan karpal. Ya, kita mulai dengan suatu kasus. Seorang ibu rumah tangga berusia 40 tahun datang dengan keluhan kesemutan pada tangan sebelah kanan, dirasakan sudah 3 bulan. Kesemutan semakin memberat bila mengendarai motor atau setelah mencuci baju. Kesemutan agak mereda bila pasien tersebut mengebas-ngibaskan tangan. Pasien juga mengeluh jari-jari terasa kebas, terutama ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Pada riwayat penyakit dahulu, adanya diabetes mellitus disangkal, riwayat cedera pada tangan disangkal. Secara umum, pemeriksaan fisik dalam batas normal. Ya, carpal tunnel syndrome itu merupakan bentuk mononeuropati yang paling banyak ditemukan ya, dengan prevalensi 50/1000 penduduk, cukup banyak ya. Dan wanita itu lebih banyak dibanding laki-laki, terutama kalau di Indonesia dan kultur-kultur Asia lain yang di mana wanita itu lebih banyak melakukan pekerjaan rumah tangga dibanding laki-laki. Ya, by definition, carpal tunnel syndrome adalah suatu neuropati saraf medianus, ya. Jadi yang terlibat itu adalah nervus medianus akibat suatu kompresi, ya, setinggi terowongan karpal. Ya, ini yang dimaksud dengan terowongan karpal. Ya, terowongan karpal itu letaknya di sini, ya, distal dari wrist, ya. Dia dibentuk oleh tulang-tulang metakarpal, ya, dan ligamentum transversum. Ini ya, perhatikan kursor saya. Ini ligamentum transversum. Ini ligamentum transversum. Ya. Di dalam terowongan karpal ini banyak tendon-tendon untuk otot-otot flexor, ya, sampai ke ibu jari sini. Ya. Dan nervus medianus ini ada di bagian permukaan di sini ya, relatif superficial. Ya. Sehingga apapun ya yang menyebabkan inflamasi pada terowongan karpal ini ya akan menyebabkan kompresi dari saraf medianus. Nah, ini ya. Nah, kalau ada inflamasi di sini, maka di sini meradang ya. Terowongan ini sebenarnya relatif cukup sempit ya, maka nervus medianusnya akan mengalami kompresi. Ya. Siapa yang beresiko ya terkena carpal tunnel syndrome? Ini yang paling sering pada pasien-pasien kami, ya, ibu rumah tangga yang banyak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, ya, misalnya ini mencuci baju, ya, mengepel, ya, seperti itu, memasak, misalnya, ya, pokoknya gerakan-gerakan repetitif pada yang melibatkan pergelangan tangan dan jari-jari, ya, ibu hamil. Ya. Kemudian para pekerja kantor ya yang banyak sekali ketikannya atau banyak tulisan tangannya. Ya. Pasien pasca cedera ya misalnya fraktur yang tidak dilakukan koreksi dengan baik. Ya. Para pengendara motor atau para pesepeda yang tidak memegang gagang sepedanya dengan baik. Ya, ini mereka semua ini adalah yang seringkali beresiko terkena carpal tunnel syndrome ya, termasuk profesi-profesi lain yang sekiranya melibatkan gerakan wrist ya atau jari-jari yang sangat intens ya. Itu punya resiko tinggi untuk terkena carpal tunnel syndrome ya. Anda perlu tanyakan itu ya, apa pekerjaannya, apa kegiatannya sehari-hari ya. Kita sering melupakan ibu rumah tangga ini. Rumah tangga itu bukan satu pekerjaan yang ringan ya. Dan bahkan kalau boleh saya katakan, sebagian besar pasien carpal tunnel syndrome yang datang ke praktek kami itu adalah ibu rumah tangga. Ya. Apa gejalanya? Ya, gejalanya merupakan gejala-gejala neuropati pada distribusi saraf medianus setelah sendi wrist. Ya. Jadi setelah ini sendi wrist ya, maka gejalanya itu akan terjadi di sini. Jari 1, 2, 3 dan setengah dari
jari keempat, ya. Apa itu gejalanya? Ya, misalnya kesemutan, rasa tebal, panas, hipoestesia, rasa tersetrum yang memberat setelah melakukan aktivitas repetitif. Jadi misalnya begini, anu dok, setelah habis mengantarkan anak naik motor ke sekolah, tuh setengah jam aja tangan saya rasanya kesemutan. Ya, seperti itu. Atau habis mencuci baju, dia merasa tangannya tambah kesemutan dan nyeri, misalnya seperti itu. Ya. Bahkan pada level yang lebih berat lagi sampai dengan pasien itu mengalami kesulitan untuk menggenggam. Ya, ini perhatikan gejala klinisnya. Ya, tapi tidak jarang bahwa keluhan carpal tunnel syndrome itu yang dikeluhkan adalah seluruh jari-jari tangan. Ya, karena mungkin pasien sudah sangat susah membedakan, ya, jari 1, jari 2, jari 3, pokoknya tangannya merasa tidak nyaman. Nah, itu tidak jarang mereka datang dengan keluhan seperti itu. Ya. Nah, setelah kita melakukan anamnesis dengan baik, ya, tentunya kita lanjutkan dengan satu pemeriksaan fisik. Ya, pertama adalah inspeksi. Perhatikan, ya, apakah ada atrofi otot hipotenar. Ya, lihat ini. Ini adalah bentuk yang ekstrim, ya, sudah demikian advance, ya. Tapi Anda perlu memperhatikan, ya, pada bentuk-bentuk awal atrofinya mungkin tidak separah ini, ya. Bandingkan dengan otot-otot hipotenar yang sehat, ya, bisa dengan milik Anda sendiri misalnya, ya. Kemudian lakukan pemeriksaan sensoris pada jari 1, 2, 3, dan 4, apakah ada hipoestesia atau justru ada allodynia, ya, atau justru ada hiperalgesia, ya. Lakukan tes sensoriknya, ya. Bandingkan dengan sisi-sisi yang normal. Lakukan pemeriksaan Tinel, lakukan pemeriksaan Valen test. Setidaknya ini, ya, sebetulnya banyak, ya, tapi setidaknya 2 ini Anda lakukanlah sebagai suatu rutin, ya. Nah, ini adalah cara melakukan Tinel, ya. Kita lakukan ketukan pada di atas, ya, di atas ligamentum transversumnya tadi, ya. Lakukan ketukan, maka kalau positif ada electric shock seperti ini. Ya, ada electric shock. Anda juga bisa menggunakan hammer, ya. Lakukan pukulan secara normal, ya, jangan terlalu keras, ya. Anda juga bisa melakukan pemeriksaan Valen, ya, dengan melakukan fleksi pada sendi wrist, ya. Maka di sini juga sama dengan pemeriksaan Tinel, akan terjadi rasa electric shock atau peningkatan rasa kesemutan, rasa baal setelah 1 menit. Ya, ini adalah tes dari Valen seperti ini. Ya. Nah, setelah Anda melakukan pemeriksaan fisik, melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, tentunya Anda sudah mulai bisa membuat diagnosis dan diagnosis banding. Ya, diagnosis banding yang kita perlu pikirkan pada carpal tunnel syndrome, pertama, ya, diabetik neuropati, ya. Tuh. Ya, jadi tanyakan riwayat diabetes itu, ya, penting, ya. Yang membedakan diabetik neuropati itu umumnya simetris, kanan dan kiri, ya, dan lebih sering dirasakan di kaki lebih dahulu, baru setelah itu pada tangan, ya. Dan semua jari biasanya terlibat serta adanya suatu riwayat diabetes yang positif. Diagnosis banding yang kedua adalah misalnya kanal guyon neuropati, ya. Di sini yang kesemutan adalah jari keempat dan jari kelima, ya, bukan jari 1, 2, 3 akibat kompresi saraf ulnaris, ya. Diagnosis banding ketiga adalah cervical root syndrome. Jadi rasa kesemutan, rasa baal pada jari-jari itu disebabkan oleh suatu kompresi atau penekanan pada radik saraf di level servikal, ya, di level servikal. Jadi misalnya ada suatu HNP pada segmen servikal 67, ya, atau 678, ya, itu bisa memberikan gejala mirip dengan carpal tunnel syndrome, ya, kesemutan pada jari-jari. Tetapi biasanya pada cervical syndrome itu rasa nyeri ini menjalar dari leher sampai jari-jari, ya, dan dipicu oleh gerakan leher, misalnya menunduk, menengadah, menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri, ya, dipicu oleh
kondisi mengedan atau batuk, ya. Dan penjalarannya itu ya dari leher sampai ke jari-jari ya. Pada carpal tunnel syndrome keluhan penjalaran itu terbalik ya, dari tangan sampai ke siku, kadang-kadang sampai ke bahu. Itu yang dirasakan pasien ya, terutama pada malam hari. Dia bilang, "Oh, malam itu sakit, Dok. Dari lengan ini dari pergelangan tangan ini sampai ke siku, kadang sampai ke bahu." Ya, dan sifat penjalarannya itu tidak terlalu khas ya. Ada seperti HNP ya. Kalau HNP itu kan kayak elektrik ya, kayak seperti disetrum. Pada CTS itu yang penjalaran ke atas, yang ke arah lengan dan bahu itu lebih kepada keluhan kemeng ya, nyeri ya, tidak dalam bentuk elektrik shock seperti itu ya. Tapi penjalarannya ke jari-jari pada CTS itu memang mirip dengan cervical root syndrome, dia ada rasa tersetrum, itu yang penjalaran ke arah jari-jari pada CTS. Ya, jadi pikirkan ini ya diagnosis bandingnya. Enggak ada perlu mengkonfirmasi ini enggak, itu enggak ya. Nah, setelah Anda melakukan suatu diagnosis banding, tentunya Anda perlu melengkapi pemeriksaan penunjang ya. Salah satu pemeriksaan penunjang yang bisa memberikan kepastian diagnosis ya sekaligus bisa menentukan gradingnya adalah dengan pemeriksaan ENMG ya. Di sini kita berikan rangsang listrik dan direkam distal dari terowongan karpal serta pada otot hipotenar. Apakah ada penurunan amplitudo? Apakah ada blok konduksi misalnya ya? Nah, apakah ada misalnya fibrilasi pada otot-otot hipotenar seperti itu ya? Ini Anda tentu harus melakukan suatu rujukan ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas ENMG ini. Ya, salah satunya kalau di Kalimantan Selatan adalah Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Ya. Anda tentu juga harus melakukan pemeriksaan lain untuk menyingkirkan diagnosis banding ya. Misalnya tadi mungkin enggak ini diabetik neuropati ya, lakukan pemeriksaan gula darah puasa 2 jam sesudah makan dan bila memungkinkan Anda melakukan pemeriksaan kadar HbA1c. Ya, setelah tegak diagnosis tentu harus dilanjutkan dengan suatu tata laksana ya. Pertama adalah tata laksana non farmakologi. Ini penting ya, penting tata laksana non farmakologi pada CTS ini. Satu adalah mengurangi repetitive movement-nya tadi. Jadi misalnya tadi seorang ibu rumah tangga yang banyak mencuci ya, dia harus kita arahkan untuk lebih memaksimalkan mesin cucinya ya. Kemudian positioning yang baik ya, koreksi fraktur kalau memang ada fraktur poles misalnya yang belum dikoreksi ya, menurunkan berat badan ya, karena obesitas juga dapat meningkatkan kompresi pada terowongan karpal. Penggunaan Grisplin ya, penggunaan tapping dan bila perlu menggunakan ultrasonik ya. Nah ini ya, jadi ya ini ya, Anda sarankan lebih memaksimalkan mesin cuci. Jangan lagi dikucek, jangan lagi diperas. Ya full mesin cuci yang melaksanakan itu semua. Ya. Kemudian gunakan pel yang bagus yang nggak pakai peras-peras ya, seperti ini. Ya, ini sangat membantu loh, sangat membantu advis-advis kita tentang penggunaan alat-alat rumah tangga yang lebih baik ya. Karena pada kenyataannya 80% lebih pasien CTS itu adalah para ibu rumah tangga. Ya. Nah ini pada pasien yang banyak menggunakan moda transportasi motor, ya diberitahu bagaimana cara memegang stang motor yang baik. Ya, jangan seperti ini, juga jangan terlalu hiperekstensi. Ya. Ya, kadang-kadang perlu kita berikan suatu disiplin ya seperti ini digunakan pada malam hari ya, karena kalau pasien sudah terpasang ini tangannya nggak bisa berfungsi, nggak bisa genggam, nggak bisa ngetik ya. Ini namanya night splint, digunakan pada malam hari ya saat tidur ya, untuk memberikan posisi sendi uris yang netral ya, atau menggunakan kinesiotip tapping seperti ini ya.
Cara tappingnya bermacam-macam ya. Salah satunya ini cara tappingnya ya. Bisa kita berikan seperti ini. Nah, kemudian juga bisa kita berikan terapi farmakologi ya. Biasanya saya memberikan kortikosteroid oral jangka pendek 1 minggu maksimal 2 minggu. Ya. Kemudian obat-obat anti nyeri neuropati jangan lupa bisa menggunakan gabapentin ataupun pregabalin. Neurotropik ini boleh diberikan, boleh tidak ya. Tuh. Silakan, ini neurotropik ini sifatnya hanya adjuvan saja. Ya. Ini misalnya contoh resep ya. Saya berikan metilprednisolon 4 mili 3 kali 1, gabapentin 100 mili 3 kali 1, mecobalamin misalnya sebagai neurotropik 3 kali 1. Ini contoh saja ya. Nah, gabapentin ini jangan lupa kita mulai dengan dosis rendah ya. Sebetulnya kalau Anda lihat di literatur ini kadang sampai 900, kadang sampai 2.400 per hari, tetapi kita tidak bisa memberikan dosis langsung tinggi seperti itu ya, karena akan dizzy ya. Kita tingkatkan secara bertahap ya dosis gabapentinnya. Ini saya mulai dari dosis yang rendah 3 kali 100 atau bahkan lebih rendah dari itu, misalnya mulai dari 2 kali 100. Oke ya. Nah, apabila tidak berespon terhadap suatu terapi konservatif, kita bisa mulai mencoba ya minimal invasif, misalnya dengan injeksi pada terowongan karpal. Ya, tentunya setelah terapi-terapi yang less invasif sudah ya, jadi sudah fisioterapi, sudah minum obat, tidak membaik, baru kita lanjutkan dengan satu injeksi seperti itu. Ya. Terakhir, apabila memang kondisinya sudah berat, ya kita sudah ketemu atrofi misalnya, ya, yang cukup signifikan, ada gangguan fungsi yang signifikan, maka tentunya dapat dilakukan suatu terapi pembedahan dengan seperti ini, ya, dibuka lalu ligamentum transversumnya dipotong, ya, sehingga ada pembebasan dari terowongan karpal ini, ya. Itu tekniknya macam-macam. Sekarang ada teknik endoskopik yang menimbulkan cedera pada jaringan yang lebih sedikit, ya, ada teknik endoskopik juga, tapi tentunya itu adalah kompetensi dari seorang dokter ahli bedah, ya, bisa bedah saraf, bisa bedah ortopedi, itu yang nanti mengerjakan, ya. Tapi indikasi pembedahan itu apabila sudah terjadi gangguan fungsi yang berat, ya, dan telah dicoba melakukan terapi konservatif tidak mengalami perbaikan, ya. Oke, tentu biarlah indikasi pembedahan ini ditentukan oleh dokter spesialis saraf yang nanti Anda lakukan konsultasi. Ya, untuk bacaan lebih lanjut kami sarankan adik-adik semua membaca jurnal tentang diagnosis dan manajemen carpal tunnel syndrome dari American Family Physician, ya. Ini adalah QR code-nya, silakan tinggal scan, Anda baca ya sebagai bacaan tambahan. Tentunya karena kuliah ini hanyalah suatu overview, ya. Oke. Semoga bermanfaat. Terima kasih.